Halo kawan, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabarnya di Padewan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan Yowan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film fantasi berjudul Creation of God 1. Kingdom of Storm di tahun 2023 wan. Oke, biar gak penasaran bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan ke dalam bersama mantan, karena film adrenalin dimulai. Ceritanya nih Wan, pada zaman dahulu kala di daratan Huasia, dewa yang perkasa menciptakan langit dan bumi. Dewi Nuwa kemudian membuat patung-patung dari tanah liat, lalu meniupnya agar mereka hidup. Lama sekali setelah itu, sebelum meninggoy, Dewi Nuwa meninggalkan pusaka suci bernama Gulungan Dewa. Dewi Nuwa memerintahkan dewa-dewa di Gunung Kunlun untuk menjaganya. Pusaka tersebut mempunyai kekuatan yang bisa menyelamatkan seluruh dunia. Namun, benda itu hanya bisa dibuka oleh raja dari segala raja. Seiring berjalannya waktu, Raja Centang mendirikan dinasti bernama Shang. 4 adipati dari wilayah timur, barat, selatan, dan utara, serta 800 raja lainnya mengakui Raja Tang sebagai raja dari segala raja. Namun setelah 500 tahun masa kejayaan dinasti Shang, raja kerajaan Jisoo yang bernama Suhu menolak untuk tunduk kepada Kaisar Yi, yang saat itu memimpin dinasti Shang. Akhirnya perang pun tak dapat terhindarkan. Kaisar Yi dari dinasti Shang mengutus putra keduanya yaitu Yin Shou untuk meredam pemberontakan Suhu. Yin membawa pasukan yang dia latih sendiri. Pasukan itu adalah Brigade Putra Para Raja atau Brigade Penawanan. Disebut demikian karena pada masa itu 800 raja wajib mengirimkan satu putranya untuk dijadikan prajurit dinasti Shang. Nah, Jiva ini adalah seorang putra adipati barat. Dia sangat mengagumi sosok Yin Shou karena sangat berdedikasi kepada kerajaan. Selain Jiva, ada putra kandung Yin Shou sendiri yang bernama Yin Jiao yang ikut dalam pasukan tersebut. Yin Shou bersama pasukannya sudah bersiap di depan gerbang kerajaan Jisoo. Yin Shou lalu memanggil putra Raja Suhu, yaitu Su Qianqiao dari rombongan prajuritnya. Yin Shou lalu melemparkan pedangnya kepada Qin Qiao. Sesuai peraturan yang mereka buat, Su Qianqiao harus mengakhiri hidupnya jika ayahnya ngotot melakukan pemberontakan. Namun melihat anaknya akan metong, bukannya sadar, ayah Qianqiao malah melempari anak panah ke arah anaknya. Hal itu menandakan kalau ayahnya tidak mau tunduk kepada dinasti Shang. Qianqiao pun bersiap untuk mengakhiri hidupnya. Namun dia justru menangis karena ayahnya ternyata tidak peduli kepadanya. Yin Shou kemudian mendekati Su Qianqiao. Yin Shou lalu mengangkat Qianqiao sebagai putranya. Namun jika Qianqiao berani mengorbankan dirinya, Yin Shou lalu membujuk Qianqiao bahwa dia akan dikenang sebagai pahlawan jika berani mengorbankan dirinya. Akhirnya, Qianqiao pun mengakhiri hidupnya. Yin Shou lalu memerintahkan pasukannya untuk menembakkan meriam ke benteng kerajaan Jisoo. Benteng-benteng itu pun berhasil dihancurkan oleh pasukan putra para raja. Yin Shou lalu memerintahkan pasukannya untuk maju. Jiva memimpin pasukan berkuda untuk maju menyerang. Namun dia sempat kesulitan karena pihak musuh membakar jalan masuk dan membuat kuda-kuda ketakutan. Yin Shou lalu menutupi mata kuda dengan kain agar tidak ketakutan. Dengan cara tersebut, Yin Shou dan pasukannya berhasil mengalahkan pasukan Jisoo. Mereka lalu memburu keluarga Raja Suhu sampai ke pemakaman. Yin Shou kemudian bertarung melawan Raja Suhu, sementara Jiva menghadang anak-anak Suhu yang akan kabur. Di tengah pertempuran, darah Yishou menetes di atas batu makam. Darah itu lalu masuk ke dalam tanah dan menghancurkan segel yang menahan siluman rubah. Sementara itu, di dalam kereta, putri Raja Suhu yang bernama Sudarmi memutuskan untuk mengakhiri hidupnya setelah melihat ayah dan kakaknya meninggoy. Bertepatan dengan itu, tiba-tiba terjadi longsor salju dan siluman rubah memasuki tubuh Sudarmi. Setelah situasi kembali tenang, Jiva dan beberapa temannya menemukan Sudarmi yang secara aneh masih hidup. Sebenarnya Sudarmi seharusnya dihukum mati karena dia putri seorang pengkhianat. Namun Jiva dan teman-temannya tidak tega menghabisi seorang wanita.
mereka pun akhirnya membawa Sudarmi ke perkemahan. Di dalam perkemahan, Sudarmi mendekati tenda milik Yinso. Dia menjilat luka Yinso yang tengah mengeluarkan darah. Sudarmi kemudian berkata kalau dia tahu impian terbesar Yinso, yaitu menjadi seorang kaisar. Yinso ini adalah putra kedua kaisar, dan dia sangatlah mustahil menjadi kaisar. Sudarmi mengatakan kalau dia bisa membantu Yinso mewujudkannya. Yinso tentu saja tidak percaya. Namun di saat luka di dadanya sembuh setelah dijilat Sudarmi, Yinso pun akhirnya mulai percaya. Yinso dan pasukannya akhirnya kembali ke ibu kota Zaoge. Mereka disambut meriah para rakyat atas kemenangan yang mereka dapatkan. Yinso menyerahkan kepalanya Suhu kepada ayahnya yaitu Kaisar Yi. Yang di sampingnya juga ada kakak Yinso, sang putra mahkota bernama Yinki. Di malam harinya, dalam pesta, anak buah Yinso mempersembahkan pertunjukan tarian perang di depan Kaisar Yi. Anehnya, putra mahkota Yinki ikut menari, seperti dirasuki the demit. Yinki lalu tiba-tiba dia menghabisi kaisar yang adalah ayahnya sendiri. Semua orang pun terkejut oleh ulah Yinki itu. Anak buah Yinso langsung mengepung Yinki yang bertingkah aneh. Di tengah-tengah pengepungan, Jiva, si putra dari Adipati Barat, tidak sengaja menghabisi Yinki. Semua orang pun menuduh Jiva telah menghabisi putra mahkota. Yinso kemudian bangkit dan mengampuni Jiva karena telah membalaskan kematian kaisar. Akhirnya, Jiva pun tidak jadi dihukum. Jiva Sementara itu, di kediaman para dewa di Gunung Kunlun, kedua dewa agung memanggil semua dewa agung untuk membahas peristiwa di dinasti Shang. Kejadian di dinasti tersebut adalah tanda kutukan besar yang akan menimpa bumi. Kutukan tersebut bisa memusnahkan seluruh umat manusia. Dan para dewa tidak bisa tinggal diam. Ada sebuah cerita bahwa dahulu kala Dewi Nuwa sudah meramalkan hal tersebut akan terjadi. Sehingga Dewi Nuwa menyiapkan pusaka bernama Gulungan Dewa. Sekarang ini sudah saatnya pusaka Gulungan Dewa diturunkan ke bumi untuk diserahkan kepada raja dari segala raja. Dan jika orang itu bisa membuka Gulungan Dewa, maka kutukan itu akan dicabut dan umat manusia akan selamat. Seorang dewa yang bernama Jiang Jia kemudian datang bersama kedua muridnya, Nacha dan Yang Jian, untuk menghadap para dewa agung. Jia menawarkan diri untuk mengantarkan Gulungan Dewa ke bumi, meskipun dia tahu resikonya jika dia akan kehilangan kekuatan dewanya dan menjadi manusia biasa. Ketua Dewa Agung pun menyetujui keinginan Jia. Dia pun menyerahkan Gulungan Dewa kepada Jia. Setelah menerima pusaka itu, Jia langsung berubah menjadi manusia biasa. Sementara itu di bumi, Yinso akhirnya dilantik menjadi kaisar menggantikan ayahnya. Dalam upacara penobatan, Yinso meminta pamannya yang merupakan pendeta agung untuk meramal masa depan kerajaan. Di tengah upacara, batu ramalan hancur dan langit mulai gelap. Pamannya Yinso ini kemudian menghadap Yinso. Dia mengatakan kalau dinasti Shang ini akan ditimpa malapetaka karena para dewa murka terhadap tindakan pembunuhan kaisar. Mereka mendapat kutukan jika keturunan kaisar tidak akan bisa menjadi raja dari segala raja lagi. Yinso pun mengatakan kalau dia akan mengorbankan apapun untuk mencabut kutukan itu. Pamannya Yinso memberitahu kalau dahulu kala di masa kepemimpinan Kaisar Centang, mereka juga sempat mendapatkan kutukan besar. Di saat itu, Kaisar Centang akhirnya mengorbankan dirinya dibakar di tumbakan kayu untuk membuat dewa mencabut kutukan tersebut. Mendengar hal itu, Yin Jiao tidak terima dan memarahi kakeknya itu karena menyuruh ayahnya mengorbankan diri. Dengan tegas, kakek Yin Jiao ini mengatakan, hanya itu satu-satunya cara agar dinasti Shang bisa selamat. Yin Jiao pun meminta agar dirinya saja yang dikorbankan menggantikan ayahnya. Namun ternyata Yin Shou sudah memutuskan akan mengorbankan dirinya sendiri. Di malam harinya, Yin Jiao berniat mengunjungi ayahnya untuk meminta maaf. Namun di tengah jalan dia melihat siluman rubah sedang memangsa penduduk. Yin Jiao pun langsung mengejar makhluk itu.
Dia lalu meminta bantuan Jiva untuk menangkap siluman aduhai tersebut. Mereka berdua melihat siluman itu masuk ke dalam ruangan ayah Yin Jiao. Mereka pun langsung OTW menuju ke sana dengan cepat, khawatir ada apa-apa sama Kaisar Yinzhou. Yinzhou yang melihat anaknya masuk membawa pedang, menyangka kalau anaknya itu ingin menghabisinya agar dia menjadi raja. Yin Jiao pun meminta maaf dan berusaha untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Namun Yin Jiao malah dibuat shock banget karena melihat Sudarmi ternyata ada di dalam kamar ayahnya. Yin Jiao pun marah karena ayahnya mengkhianati ibunya. Di tempat lain, Ji Chang yang adalah ayah dari Jiva yang juga raja kerajaan Shiki dan juga adipati dari barat melihat kerajaannya terancam gagal panen. Hal itu dikarenakan kutukan besar yang dialami oleh dinasti Shang. Dia pun lalu bersiap-siap untuk pergi ke ibu kota Zague karena dipanggil oleh kaisar yang baru. Selain memanggil Jiqi, Kaisar Yinzhou juga memanggil ketiga adipati lainnya. Anak pertama Ji Chang yang bernama Bi Yikao memiliki firasat buruk. Yikao merasa jika Kaisar Yinzhou mempunyai niat jahat. Namun Ji Chang tidak bisa menolak permintaan kaisar karena hal itu bisa menimbulkan perang. Lagi pula ini kesempatan Ji Chang untuk menemui anak keduanya yaitu Jiva yang sudah lama pergi. Ji Chang pun lalu menyuruh Yikao untuk memimpin kerajaan Shiki selama dia pergi. Di tempat lain, Xia, Nacha dan Yang Jian akhirnya tiba di ibu kota Zauge. Xia melarang Nacha dan Yang Jian untuk menggunakan kekuatan mereka. Xia meminta penjaga gerbang ibu kota agar mereka bisa masuk ke dalam. Namun Xia, Nacha dan Yang Jian justru dibohongi dan dijadikan budak untuk membangun gunung kayu yang akan digunakan untuk ritual pengorbanan diri kaisar. Pada saat itu seorang petugas akan mencambuk Xia, namun Nacha melindunginya. Nacha melempar orang itu hingga mengenai seekor gajah pekerja. Gajah itu pun kabur dan membuat keadaan menjadi kacau. Jiva dan Yizhou yang berada di sana pun keluar. Xia lalu menyuruh Nacha dan Yang Jian menggunakan kekuatan mereka berdua untuk menolong orang-orang yang terancam bahaya. Dari kejauhan, Yin Jiao dan Jiva takjub melihat kekuatan Nacha dan Yang Jian. Sementara itu di dalam istana, Kaisar Yinzhou mengundang seorang ahli ilmu sihir yang bernama Gomblo. Gomblo mempunyai ilmu aneh di mana dia bisa melepaskan kepala dari tubuhnya. Melihat hal itu, Kaisar Yinzhou meminta Gomblo mengajarinya ilmu tersebut agar dia masih bisa hidup walaupun dibakar. Gomblo pun mengatakan jika butuh waktu setidaknya 500 tahun untuk menguasai ilmu seperti itu. Mendengar hal tersebut, Yinzhou pun marah dan mengusir Gomblo. Yin Jiao dan Jiva kemudian datang bersama Xia dan rombongannya. Xia lalu menyerahkan pusaka gulungan dewa kepada Raja Yinzhou dan menjelaskan kalau pusaka gulungan dewa ini mampu mencabut kutukan besar yang akan menimpa dinasti Shang. Yinzhou tentu saja tak percaya mendengar hal tersebut. Dari kejauhan, Gomblo kemudian menjelaskan kalau pusaka gulungan dewa sangatlah kuat dan bisa menyerap roh orang mati. Jika pusaka gulungan dewa itu dibuka, maka kekuatan semua roh itu bisa dikendalikan oleh si pemegangnya. Semakin banyak orang yang koit, maka semakin kuat pusaka tersebut. Mendengar hal itu, Yinzhou pun menganggap kalau kutukan besar bisa menjadi berkah baginya. Untuk menguji keaslian pusaka tersebut, Yinzhou kemudian menghabisi pengawalnya sendiri. Gomblo lalu mengucapkan mantra sehingga roh pengawal itu masuk ke dalam pusaka gulungan dewa. Xia lalu mengambil kembali pusaka gulungan dewa itu. Xia mengatakan akan mengajarkan tarian khusus untuk membuka gulungan dewa. Akan tetapi ternyata itu hanya tipuan Xia. Dia dan dua muridnya lalu membawa pusaka tersebut kabur. Kaisar Yinzhou yang marah lalu memerintahkan Yin Jiao dan Jiva untuk mengejar Xia. Dalam pelarian tersebut, Xia kemudian masuk ke dalam hutan. Yin Jiao lalu mengikuti Xia berjalan di tebing yang curam. Dia bertanya kenapa Xia mengapa tidak jadi memberikan pusaka gulungan dewa itu kepada ayahnya. Xia menjawab jika dia baru sadar ternyata Kaisar tidak layak mendapatkan kekuatan pusaka itu. Xia melihat Kaisar Yizhou dengan mudahnya menghabisi orang yang tak bersalah. Selain itu, Yinzhou juga menganggap kutukan besar dinasti Shang sebagai sebuah berkah. Mendengar penjelasan Xia, Yin Jiao pun masih ngotot meminta Xia untuk menyerahkan pusaka gulungan dewa itu.
Tapi tiba-tiba saja Yin Xiao tertimpa batu hingga dia pingsan. Untung saja Wan, Xia berhasil menangkapnya dengan dibantu Jiva yang datang. Setelah Yin Xiao kembali sadar, dia mengambil pedang dan meminta Xia menyerahkan pusaka gulungan dewa. Jiva lalu mencegah Yin Xiao melukai Xia karena Xia tadi menolong Yin Xiao. Namun Xiao tak peduli akan hal tersebut. Dia harus mematuhi perintah ayahnya. Kemudian Nacha dan Yang Jian datang, dan dengan selendang ajaibnya, Nacha menggantung Xiao di sebuah pohon. Jiva lalu meminta Nacha untuk membebaskan Xiao. Jika tidak, dia akan membuang gulungan dewa di genggamannya. Karena tidak ada respon, Jiva pun membuang pusaka gulungan dewa ke sungai. Tanpa pikir panjang, Xia langsung melompat mengikuti gulungan tersebut. Nacha dan Yang Jian pun lalu menyusul guru mereka. Xia akhirnya berhasil mendapatkan pusaka gulungan dewa itu kembali. Nacha lantas menarik Xia ke atas. Di tempat lain, Gombloh yang ternyata adalah seorang siluman kembali ke Pulau Penyu Emas untuk melaporkan tentang pusaka gulungan dewa kepada Raja Siluman. Sang Raja Siluman pun memberikan mantra pemindahan roh kepada Gombloh sebagai tambahan kekuatan agar dia bisa merebut pusaka gulungan dewa. Di tepi sungai, Nacha punya ide untuk membawa gulungan dewa kembali ke Gunung Kunlun dan membiarkan manusia menderita. Namun Xia mengatakan kalau Yin Xiao tidak seperti ayahnya. Yin Xiao ini sangat layak untuk mendapatkan pusaka gulungan dewa. Namun syaratnya Yin Xiao harus dilantik menjadi raja menggantikan ayahnya terlebih dahulu. Tiba-tiba saja Wan, ada petir besar menyambar-nyambar di langit. Nacha mengatakan kalau itu pertanda lahirnya seorang anak genderuwo. Tak jauh dari sana, Jichang bapaknya Jiva beserta rombongannya menemukan bayi genderuwo sepasca petir tadi. Yang Jian dan Nacha kemudian datang juga ke sana. Nacha meminta Jichang menghabisi bayi tersebut sebelum membahayakan banyak orang. Namun Jichang menolak menghabisi bayi hijau itu. Menurutnya, meskipun bayi itu siluman, namun dia bisa menjadi baik asal dibesarkan dengan baik. Xia yang baru datang setuju dengan pendapat Jichang. Xia menyarankan untuk mengirim bayi genderuwo itu ke Gunung Kunlun untuk dididik oleh para dewa. Jichang pun setuju dengan saran Xia. Jichang kemudian menamai bayi siluman itu Lei Zhenji. Xia lalu menyuruh Nacha dan Yang Jian membawa bayi itu ke Gunung Kunlun. Setelah mengetahui kalau keempat adipati sedang berencana menuju ibu kota Zhouge, Xia meminta keempat adipati itu untuk berkumpul. Xia meminta bantuan mereka untuk melengsarkan Kaisar Yinzhou agar anaknya yaitu Yin Xiao bisa naik tahta. Karena kutukan sudah mulai terlihat di seluruh permukaan bumi. Jika kutukan itu tidak segera dicabut, maka dampaknya akan semakin meluas banget. Di sini Jichang memberitahu hasil ramalannya yang tidak pernah meleset. Jichang mengatakan kalau kutukan itu memang benar. Jichang juga bilang kalau dalang dari semua kekacauan ini adalah Kaisar Yinzhou itu sendiri. Dia adalah otak pembunuhan ayahnya sendiri, yaitu Kaisar Yi. Adipati Selatan lalu mengusulkan untuk melakukan pemberontakan. Namun ketika adipati lainnya ragu karena anak-anak mereka masih menjadi prajurit yang ditawan di ibu kota, Adipati Selatan pun berniat melakukan pemberontakan sendiri. Namun tiba-tiba saja Jiva muncul di hadapan mereka. Adipati Selatan berniat menghabisi Jiva. Namun Jichang mengatakan kalau Jiva adalah putranya. Jiva lalu bertanya kalau dia melihat sendiri putra mahkota Yinqi atau kakaknya Yinzhou telah menghabisi Kaisar Yi. Jiva menuduh ramalan yang dilakukan ayahnya itu adalah ramalan palsu. Dan tiba-tiba saja pasukan kerajaan datang dan menangkap keempat adipati itu. Setelah sampai di istana, Kaisar Yinzhou mempertemukan keempat adipati itu dengan anak-anak mereka. Yinzhou mengatakan di saat putra mahkota Yinqi menghabisi Kaisar, semua anak-anak adipati itu menyaksikannya. Yinzhou menyebut keempat adipati adalah pengkhianat karena mereka lebih mempercayai ramalan daripada kenyataan. Adipati Timur menyangkal hal itu. Adipati Timur ini merupakan kakak kandung dari istri Yinzhou atau kakak iparnya Yinzhou. Dia tak mungkin berkhianat. Sementara Adipati Selatan menuduh Yinzhou bersalah atas kutukan besar yang tengah terjadi. Yinzhou lalu menyuruh anak-anak adipati itu untuk menghabisi ayah mereka sendiri. Nantinya, Yinzhou akan mengangkat mereka menggantikan ayah mereka menjadi adipati. Anaknya Adipati Utara lalu maju mendekati ayahnya dan kemudian menghabisinya. Dengan begitu dia menjadi Adipati Utara. Begitu juga dengan anaknya Adipati Timur. Dia melakukan hal yang sama. Dan dia pun menggantikan ayahnya menjadi Adipati Negari Timur.
anak dari Adipati Selatan, berusaha melawan Yinso. Namun dia malah modiar di tangan Yinso sendiri. Bapaknya pun akhirnya juga dihabisi oleh Yinso. Kini tinggal Jiva seorang. Jiva pun kemudian berlutut di hadapan Yinso dan mengatakan kalau ayahnya lah yang telah menghasut ketiga Adipati untuk melakukan pemberontakan. Jika dia menghabisi ayahnya sekarang, maka publik tidak akan tahu dosa yang dilakukan oleh para Adipati itu. Jiva lalu meminta Kaisar Yinso untuk memberikan hukuman lain bagi ayahnya, yaitu meminta maaf di depan umum agar semua orang tahu kenapa para Adipati dihukum mati. Karena Jiva berjasa menangkap para Adipati itu, Yinso pun mengabulkan permintaan Jiva. Dia lalu memenjarakan Jichang di penjara bawah tanah. Di malam harinya, Jiva diam-diam menyelinap ke tempat tersebut untuk menemui ayahnya. Jiva memberitahu kalau Kaisar Yinso akan membiarkan ayahnya pulang jika ayahnya itu mau mengakui kalau ramalannya adalah bohong. Namun Jichang tidak mau melakukannya. Dia merasa menyesal telah membiarkan anaknya dididik oleh orang yang jahat seperti Yinso. Jiva pun menyangkal tuduhan ayahnya. Menurut Jiva, Yinso adalah orang yang baik yang rela berkorban demi dinasti Shang. Jichang kemudian berkata kalau di lubuk hati yang terdalam, putranya ini pasti menyadari ada yang tak beres. Itulah mengapa tadi Jiva tidak menghabisi bapaknya ini. Di tempat lain, sang ratu mendatangi Kaisar Yinso yang sedang mandi bersama Sudarmi. Ratu mengatakan dengan menghabisi keempat adipati itu, artinya Yinso sudah menghilangkan kepercayaan rakyat terhadapnya. Ratu juga menyebut Yinso sangat tidak bermoral karena sudah menyuruh anak menghabisi ayah kandung mereka sendiri. Sudarmi kemudian menyuruh Ratu untuk bersantai. Dia mengajak Ratu bergabung dengannya untuk mandi bareng bertiga. Ratu kemudian turun ke kolam, namun tak disangka Ratu yang marah lalu kemudian tapi ternyata yang modiar justru sang ratu. Beberapa saat kemudian Yin Jiao mendatangi Sudarmi dengan penuh amarah. Yin Jiao akan mengambil nyawa Sudarmi yang telah menghabisi ibunya. Tiba-tiba saja siluman rubah yang ada di dalam tubuh Sudarmi menyerangnya. Siluman rubah itu lalu masuk kembali ke dalam tubuh Sudarmi dan melarikan diri. Yin Jiao langsung berusaha menghabisinya. Tapi tak disangka, serangan Yin Jiao justru mengenai ayahnya. Dengan penuh amarah, Yinso bilang jika anaknya berusaha menghabisinya. Dia pun langsung memanggil pengawal. Yin Jiao yang panik lalu memutuskan untuk kabur. Jiva kemudian datang untuk membantu Yin Jiao. Jiva menyuruh Yin Jiao pergi lewat gorong-gorong untuk menemui pendeta agung Bigan dan bersembunyi di sana. Di keesokan harinya, istana mengeluarkan pengumuman kalau Xia dan kedua muridnya serta Yin Jiao kini menjadi buron. Ying Biao, ada adipati utara, lalu menyerang Jiva karena curiga Jiva menyembunyikan Yin Jiao. Mereka berdua pun akhirnya terlibat perkelahian. Di tengah-tengah perkelahian, Bi Yikao, kakak Jiva, datang melerai. Yikao mengatakan tujuan utamanya datang ke tempat itu adalah untuk membebaskan ayahnya. Dia membawa banyak harta untuk ditukar dengan Jichang. Yikao takut kalau ayahnya yang sudah entah itu akan meninggoy di penjara. Yikao juga membawa dua kuda milik Jiva yang bernama Naga Salju. Kuda-kuda tersebut sangat hafal jalan untuk pulang. Kuda itu akan berguna jika nanti Jiva ingin pulang ke kerajaan Shiki. Malam harinya, Yikao menemui Kaisar Yinso. Yikao bermain seruling untuk menghibur si kaisar. Setelah selesai, Yikao memohon kepada Kaisar Yinso untuk membebaskan ayahnya. Dan sebagai gantinya, Yikao bersedia menggantikan hukuman yang diterima ayahnya itu. Artinya, Yikao harus dihukum mati karena ayahnya sudah dijatuhi hukuman yang sama. Di tempat lain, Xia diam-diam meminta Jiva untuk mengantarkannya menemui Yin Jiao. Mereka berdua pun lalu pergi ke tempat pendeta agung Bigan. Xia lalu mengajak Yin Jiao pergi ke Gunung Gunlun. Karena keberadaan Yin Jiao di istana sudah tidak aman lagi. Xia bilang jika Yin Jiao harus selamat karena dia satu-satunya penerus raja dari segala raja. Namun Yin Jiao tidak setuju. Yin Jiao masih yakin kalau ayahnya adalah orang yang baik. Ayahnya menjadi jahat karena terkena sihir siluman rubah. Namun menurut Xia dari awal Yinso sudah mempunyai niat jahat. Siluman rubah hanya digunakan sebagai alat saja.
Dan untuk mencari tahu hal tersebut, pendeta Bigan akan menyuruh Yinso si kaisar membawa Sudarmi ke tempat ini dan menyuruhnya untuk menghabisi siluman rubah. Nanti mereka akan tahu apakah Yinso benar-benar terkena sihir siluman rubah atau tidak. Di malam harinya, Yinso mengunjungi Ji-Chang di penjara. Yinso membawakan daging panggang sebagai hadiah kepadanya. Ji-Chang lalu menyarankan Yinso untuk menepati janjinya, yaitu mengorbankan dirinya. Maka semua kutukan di negeri Shang akan terhapus. Namun, Ji-Chang tidak yakin kalau Yinso mau melakukan hal itu. Karena Yinso adalah pria egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Yinso kemudian mengeluarkan seruling milik Yikao, anak pertama Ji-Chang. Melihat benda itu, Ji-Chang pun terkejut. Karena anak sulungnya ternyata datang ke istana Shang. Yinso kemudian berkata kalau daging yang dimakan Ji-Chang adalah daging dari Yikao. Ji-Chang pun langsung mengamuk mendengarnya. Yinso menyuruh Ji-Chang mengakui kalau ramalannya adalah bohong kepada semua orang. Dan jika tidak, Yinso akan menghabisi Jiva juga. Di keesokan harinya, Ji-Chang diarak keliling kota sambil berkata kalau ramalannya adalah bohong. Ji-Chang hanya diam saja saat semua penduduk meneriaki dan melemparinya. Beberapa hari kemudian, Yinso dan Sudarmi akhirnya mengunjungi pendeta agung Bigan untuk meminta restu kepada leluhur. Bigan pun memuji kecantikan Sudarmi sambil memegangi tangan Sudarmi. Bigan berkata kalau Sudarmi adalah siluman rubah. Yinso pun tidak terima tuduhan itu. Bigan kemudian memanggil Yin Jiao. Yin Jiao lalu datang dengan diikat sebagai bentuk penyerahan sendiri. Yin Jiao menceritakan apa yang dia lihat di kamar Sudarmi malam itu. Namun Yinso masih pura-pura tak percaya. Bigan akhirnya mengambil satu cara yang lain daripada yang lain. Sebagai seorang pendeta agung, Bigan memiliki jantung ajaib. Setiap siluman yang memakan jantung itu akan menampakkan wujud aslinya. Bigan rela mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan dinasti Shang. Bigan kemudian meminta Yinso berjanji untuk menghabisi Sudarmi jika Sudarmi benar-benar terbukti seorang siluman rubah. Yinso pun berjanji akan melakukannya. Bigan kemudian mengeluarkan jantung ajaibnya dan menyuruh Sudarmi untuk memakannya. Setelah menelan jantung ajaib dari dalam tubuh Sudarmi, keluarlah siluman rubah yang dinanti-nanti. Semua orang pun dibuat terkejut dengan hal itu. Yinso lalu mengambil pedang milik Jiva buat pura-pura saja. Bigan yang sekarat menyuruh Yinso untuk menghabisi siluman itu sesuai janjinya. Namun Yinso mengingkarinya. Doi bilang jika sudah tahu kalau Sudarmi adalah siluman rubah. Bahkan Yinso sendirilah yang sengaja membangkitkan siluman rubah itu. Zia yang menyamar hanya bisa diam melihat kelakuan Yinso. Karena kejadian itu, Yin Jiao merasa kecewa karena selama ini dia mengira ayahnya terkena sihir siluman rubah. Ternyata ayahnya memang benar-benar orang yang jahat. Yinso kemudian memberikan hukuman mati kepada Yin Jiao, putranya sendiri. Sementara untuk Jiva, Yinso memberikan kesempatan terakhir dan menyuruh Jiva untuk menghabisi ayahnya. Jika Jiva mau melakukannya, Yinso akan mengangkat Jiva menjadi anak dan pewarisnya kelak. Di keesokan harinya, di saat Yin Jiao akan dieksekusi, Jiva membawakan kepala ayahnya ke hadapan Yinso. Sementara itu, di balik kerumunan, Zia sudah pasrah karena dua muridnya, Nacha dan Yang Jian tidak kunjung datang. Tiba-tiba, sebuah panah menghabisi Algojo eksekutor. Ternyata, Jiva memimpin pemberontakan kepada Yinso. Yinso pun semakin marah di saat tahu kalau Jiva ternyata tidak membawa kepala ayahnya. Jiva lalu dengan cepat menyekap Yinso. Jiva menyuruh Yinso membebaskan Yin Jiao. Jika si kaisar tidak mau, maka Jiva akan menghabisinya. Namun Yinso tidak gentar sedikit pun. Yinso berteriak memberikan perintah untuk tetap menghabisi Yin Jiao. Ying Piao, anak Adipati Utara yang mendengar hal itu langsung naik ke tempat eksekusi. Dia langsung saja menghabisi Yin Jiao. Yinso kemudian bertarung melawan Jiva. Nacha dan Yang Jian kemudian datang. Zia menyuruh mereka berdua untuk membawa tubuh Yin Jiao ke Gunung Kunlun. Mereka berdua pun terbang membawa tubuh Yin Jiao ke sana.
Sementara itu, Jiva berhasil melukai Yinso. Yinso yang berusaha melawan pun terjatuh. Dia bergelantungan di jubah Jiva. Jiva kemudian melakukan Inyuan. Sontak hal itu membuat Yinso teriak-teriak dan terjatuh dari atas sana. Jiva kemudian memanggil para pengikutnya untuk kabur. Dan dia juga membawa Xia bersamanya. Dari atas sana, Gomblok yang melihat Xia kabur merapalkan mantra pemindahan roh ke patung singa yang ada di istana. Di gerbang istana, Jiva dihadang oleh Wen Huan, putra Adipati Timur. Jiva mengatakan kalau dia sudah berusaha menghabisi Kaisar Yinso. Jiva mengajak Wen Huan untuk membantunya balas dendam atas kematian ayah mereka. Wen Huan pun akhirnya ada di pihak Jiva. Dia membiarkan Jiva dan pengikutnya untuk keluar istana. Namun dua patung singa raksasa masih mengejar Jiva. Di tempat lain, ternyata Jiva mengirim ayahnya pulang ke kerajaan Shiki dengan menunggangi kuda naga salju. Namun di perbatasan dia dihadang oleh prajurit dinasti Shang. Namun tiba-tiba dari atas muncul sosok siluman hijau bersayap. Makhluk itu datang untuk menyelamatkan Jijang. Ternyata makhluk itu adalah bayi genderuwo yang sebelumnya ditemukan Jijang di dalam hutan, yaitu Lei Zenji. Zenji membawa Jijang terbang menuju kerajaan Shiki. Di hutan, Jiva dan Xia berbencar. Jiva sengaja menggunakan pakaian Xia agar patung itu mengejarnya. Satu patung pun berhasil dihancurkan. Jiva kemudian memancing patung monster kedua menuju tebing. Jiva menyerang patung itu hingga mengenai sebelah mata patung singa, sehingga mematahkan mantra pemindahan roh. Jiva dan patung itu pun akhirnya terjun ke sungai. Karena patung singa berhasil dikalahkan, Gomblok mengirim sihir Gaga hitam untuk mencari keberadaan Jiva. Jiva yang berhasil selamat menunggangi kudanya untuk pulang ke kerajaan Shiki menemui ayahnya yang sudah sampai duluan. Sementara itu, Sudarmi menghampiri almarhum Yinso yang sudah tak bergerak. Sudarmi kemudian keluar dari dalam tubuhnya. Dia lalu menghidupkan Yinso kembali. Beberapa hari kemudian, Panglima Wenzong yang selama 10 tahun berperang di Laut Utara akhirnya kembali ke ibu kota Zaoge. Pasukan Panglima Wenzong sangat mengerikan. Ada di antaranya 4 raksasa yang tunduk kepadanya. Panglima Zong sendiri adalah seorang setengah dedemit yang mempunyai 3 mata. Dan bersambung. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kalau ketemu genderuwo jangan lari. Siapa tahu dia punya anak kayak Lei Zenji. Oke Wan, seperti biasa buat kalian-kalian yang pengen request film untuk Maman ulas, langsung coret-coret di bawah ya Wan. Akhir kata, ikan toman suka lumut tapi yang muda. Maman mau cabut dulu dan sampai jumpa.